Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Iya, besok pagi, semua orang di klan Xiao akan berkumpul di sini. Saya berjanji tidak akan ada satupun yang hilang. Xiao Yunhai segera berjanji. Waktu kita sungguh berharga, kita hanya punya hari esok. Saya tidak ingin ada masalah yang tidak terduga. Xiao Kuangyun dengan acuh tak acuh berkata, lalu memiringkan kepalanya, kalian semua adalah keturunan penatua Xiao Zeng yang terhormat, berhak membawa hadiah ini. Xiao Ba, kirimkan hadiahnya. Orang bernama Xiao Ba melangkah maju dan tanpa ekspresi meletakkan sebuah kotak kayu di depan Xiao Yunhai. Tangan Xiao Yunhai gemetar saat dia menerimanya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Saya berterima kasih kepada Sekte Xiao atas hadiahnya. Saya sangat senang. Petik 2. Benda di dalamnya disebut, bubuk pembuka mendalam. Ini dapat membersihkan pembuluh darah yang dalam, membiarkan seseorang berkultivasi lebih cepat untuk jangka waktu tertentu. Ini juga memiliki efek pemulihan yang sangat baik pada pembuluh darah dalam yang telah rusak karena alasan apapun. Bahkan di antara sekte Xiao kami, ini dianggap sebagai obat yang sangat efektif. Implikasinya adalah, karena itu adalah obat yang efektif untuk sekte Xiao, maka bagi mereka, itu akan dianggap sebagai ramuan ajaib tingkat pertama. Ini juga memiliki efek pemulihan yang sangat baik pada pembuluh darah dalam yang rusak karena alasan apapun. Kalimat ini menyebabkan ekspresi Xiao Lai yang pendiam dan pendiam tiba-tiba menjadi kejang. Matanya memancarkan cahaya aneh, tapi kemudian dia segera menghela nafas dalam hati saat ekspresinya meredup. Xiao Yunhai dengan hati-hati meletakkan kotak kayu itu ke samping, dan kemudian berkata dengan wajah penuh rasa terima kasih. Karena ini adalah obat dari Sekte Xiao, maka efeknya pasti di luar imajinasiku. Aku tidak tahu bagaimana klan Xiao kita bisa membalas budi baik Tuan Muda Xiao, karena Tuan Muda Xiao tidak perlu istirahat. Bagaimana kalau aku minta beberapa orang mengajak kalian sekalian berkeliling klan Xiao atau kota awan mengambang? Meski ini kota kecil, kami punya beberapa tempat yang mungkin bisa mencerahkan mata Anda. Melihat Xiao Kuangyun tidak menggelengkan kepalanya, Xiao Yunhai segera mengulurkan tangan dan menyeret Xiao Yulong. Ini anakku, Xiao Yulong. Usianya mirip dengan Tuan Muda Xiao. Mengapa dia tidak mengajak semua orang jalan-jalan? Niat Xiao Yunhai sangat jelas. Dia ingin, sebisa mungkin, menjadikan Xiao Yulong menjadi orang pertama yang bergaul dan mengenal Xiao Kuangyun. Dengan begitu, kemungkinan dia dibawa kembali ke Sekte Xiao akan semakin meningkat. Jika dia bisa memberikan kesan yang baik pada Xiao Kuangyun, maka ada kemungkinan dia bisa mendapatkan perlindungan Xiao Kuangyun sekali di Sekte Xiao, sehingga dengan cepat naik posisinya. Pelayan rendahan ini adalah Xiao Yulong. Bisa menyaksikan keanggunan para tamu bangsawan dari Sekte Xiao pastinya merupakan keberuntungan seumur hidup. Xiao Yulong melangkah maju, wajahnya merendah. Xiao Kuangyun memandang Xiao Yulong dan dengan acuh tak acuh berkata, baiklah, kalau begitu ajak kami jalan-jalan. Saya sudah lama tinggal di tempat-tempat populer, lumayan juga untuk melihat-lihat daerah terpencil. Kalian semua bisa bubar. Saya tidak suka diikuti oleh terlalu banyak orang. Aku akan menemukanmu saat aku membutuhkanmu. Iya, Xiao Yunhai menjawab sambil segera mengangguk, jika kalian membutuhkan sesuatu, tolong segera beritahu siapapun di sini. Yulong, tolong jaga baik-baik tamu terhormat ini. Ya ayah. Xiao Yunhai dan kelima tetua pergi dengan hormat. Orang-orang dari Sekte Xiao datang. Xiao Yulong berdiri di samping Xiao Kuangyun dan membungkuk, menunjukkan sikap yang relatif rendah hati. Wajahnya menunjukkan senyuman. Tuan Muda Xiao, meskipun kota awan terapung ini kecil, namun kota ini memiliki semua yang Anda harapkan. Saya tidak tahu apakah Tuan Muda Xiao ingin pertama kali merasakan pemandangan indah,
makanan lezat, atau wanita cantik. Melihat senyuman samar di wajah Xiao Yulong, mata Xiao Kuangyun menjadi cerah, wajahnya juga memperlihatkan sedikit senyuman cabul. Sebagai laki-laki, menurutmu apa yang harus kita alami terlebih dahulu? Bagaimana mungkin Xiao Yulong tidak tahu orang seperti apa dia dari wajahnya yang pucat? Dia segera tertawa hehe dan berkata, kamu bisa tahu Tuan Muda Xiao adalah pria sejati dari pandangan sekilas. Sebagai pria sejati, tentunya kita harus merasakan dulu hal-hal yang disukai pria sejati. Meskipun kota awan terapung kami adalah kota kecil, rumah wangi surgawi di kota kami dikenal luas. Lebih dari beberapa orang melakukan perjalanan ratusan li karena reputasinya. Mari kita belok dulu ke sana. Kamu, nak, cukup bijaksana. Xiao Kuangyun, bibirnya melengkung, menatap mata Xiao Yulong sejenak, ayo pergi. Langkah kaki Xiao Yulong cepat saat dia berjalan ke depan untuk memimpin. Ketika mereka baru saja hendak pergi, siluet seorang gadis cantik muncul di garis pandang Xiao Kuangyun. Sosok gadis itu sangat mengharukan dan halus hingga ekstrim. Melihat dari jauh, fisiknya begitu anggun sehingga terlalu sulit untuk digambarkan. Di bawah rok panjang berwarna biru, samar-samar terlihat sepasang kaki yang indah dan ramping. Gaunnya melayang setelah langkahnya yang lambat dan perhiasannya sesekali bersinar di sosoknya yang halus dan feminin. Lengkungan sempurna di pinggang, dan bokongnya sungguh indah. Dia memancarkan pesona yang tak tertandingi, menggetarkan jiwa dan memiliki penampilan dan sikap bangga yang melampaui dunia ini. Mulut Xiao Kuangyun menganga lebar dan seluruh tubuhnya membeku di tempat. Matanya dengan tenang menatap siluet indah di kejauhan. Karena panik dalam hati, dia hampir percaya bahwa dia sedang melihat peri sungai dari legenda. Seolah menyadari tatapannya, gadis itu mengarahkan wajahnya ke arahnya, memberinya tatapan dingin, lalu menoleh dan berjalan ke halaman. Bahkan kulitnya, dari pandangan sekilas yang didapat Xiao Kuangyun ketika dia menoleh untuk meliriknya, menyebabkan tubuhnya bergetar, seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah menjadi lunak dan meleleh. Dia masih belum sadar bahkan lama setelah Xia Qingyue meninggalkan pandangannya. Setelah kemunculan Xia Qingyue yang tiba-tiba dan tidak tepat, hati Xiao Yulong mengeluarkan suara gedebuk saat dia berdoa agar dia tidak terlihat oleh Xiao Kuangyun. Namun sayangnya, Xiao Kuangyun melihatnya dan juga menunjukkan reaksi yang sama seperti kebanyakan pria saat pertama kali melihat wajah asli Xia Qingyue. Tidak, reaksinya bahkan lebih berlebihan. Hati Xiao Yulong segera mulai bergetar. Di kota awan terapung yang kecil ini, bagaimana mungkin wanita manapun yang diincar oleh Xiao Kuangyun dapat melarikan diri? Dan begitu Xiao Kuangyun memusatkan perhatian padanya, itu juga berarti bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan Xia Qingyue seumur hidup ini. Namun, dia segera mengatupkan giginya dengan ringan dan berdiri di samping Xiao Kuangyun, melambaikan tangannya di depan wajahnya. Dia diam-diam berbisik, Tuan Muda Xiao. Gadis itu, siapa gadis itu? Siapa dia? Ekspresi Xiao Kuangyun berada dalam kekacauan dan bahkan suaranya bergetar karena kegembiraan. Dunia ini, sebenarnya memiliki seorang wanita secantik ini. Semua istri dan selirku, semua wanita yang pernah bermain-main denganku, jika digabungkan tidak akan cocok untuknya, peri, dia hanyalah peri. Xiao Kuangyun telah tergerak oleh kegembiraan sehingga dia menjadi tidak koheren. Cahaya di matanya terasa panas hampir sampai terbakar. Xiao Yulong berubah ke sikap yang berniat baik dan berkata sambil tersenyum. Dia bernama Xia Qingyue dan merupakan wanita tercantik di kota awan terapung kami. Dia benar-benar orang yang seperti peri. Xia Qingyue. Xia, kalau begitu dia bukan anggota klan Xiao. Benar. Xiao Yulong menganggukkan kepalanya saat matanya menyipit. Dia dengan jelas menyatakan, dia bukan anggota klan Xiao kami, melainkan putri pedagang terkaya di kota awan terapung kami.
Dia baru menikah dengan klan Xiao kami 3 hari yang lalu, menikahi cucu dari tetua kelima, Xiao Ce. Apa? Dia sudah menikah? Ekspresi Xiao Kuangyun menyangkal kekecewaannya. Dalam sekejap, hal itu kemudian berubah menjadi kecemburuan yang membara dan keinginan yang sangat kuat. Dia sebenarnya sudah menikah. Dan menikah dengan klan Xiao Mu, itu benar-benar konyol. Bagaimana mungkin cucu dari sesepuh klan Xiao yang lemah bisa layak mendapatkan peri seperti ini? Benar, kata-kata Tuan Muda Xiao terlalu benar. Xiao Yulong segera setuju, hanya orang dengan bakat sebesar naga seperti Tuan Muda Xiao yang layak mendapatkan peri semacam ini. Tuan Muda Xiao tidak tahu bahwa meskipun orang yang dinikahinya adalah cucu seorang tetua, dia sebenarnya adalah orang paling tidak berguna di klan Xiao kita. Pembuluh darahnya yang dalam telah berubah bentuk sejak masa kecilnya. Bahkan sekarang, dia masih berada di tingkat pertama alam mendalam dasar. Dia benar-benar memalukan bagi klan Xiao kita. Apa? Ekspresi Xiao Kuangyun berubah pucat dan tangannya mulai gemetar. Si cantik ini tiba-tiba menikah dengan sampah semacam itu. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaafkan. Wanita seperti itu seharusnya menjadi milikku, Xiao Kuangyun. Bagaimana mungkin sampah dari klan Xiao layak untuknya? Xiao Kuangyun menggeram dengan suara rendah, api kecemburuannya berkobar. Dia segera berjalan menuju halaman yang baru saja dimasuki Xia Qingyue. Dia baru berjalan 2 langkah ketika suara yang kuat dan bermartabat terdengar dari belakangnya, "Tuan Muda. Master Sekte yang menunjuk Anda untuk datang ke sini juga merupakan semacam pengalaman belajar. Master Sekte secara khusus memperingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh melakukan apapun yang akan menurunkan reputasi sekte tersebut. Apalagi merenggut istri orang lain." Xiao Kuangyun berhenti bergerak, seluruh wajahnya penuh dan ketidaksepakatan. Namun, dia tetap dengan patuh berhenti bergerak. Xiao Yulong melirik ke arah tetua bernama Xiao Mosan dengan bingung, sepertinya dia datang ke sini tidak hanya untuk menemani dan melindungi Xiao Kuangyun, tapi juga pengawasnya. Hanya satu kalimat saja sudah cukup untuk menakuti Xiao Kuangyun agar tidak bertindak. Lebih jauh lagi, dari perkataannya, terlihat jelas bahwa Xiao Kuangyun ini sudah beberapa kali merampas istri orang lain. Tatapan Xiao Yulong goyah. Dia dengan cepat berjalan di samping Xiao Kuangyun dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda Xiao, jika Anda sudah memperhatikan Xia Qingyue itu, Anda mungkin tidak perlu menggunakan kekerasan untuk membawanya. Ada banyak metode untuk melakukan hal ini." "Metode? Metode apa?" Xiao Kuangyun menoleh dan menatapnya dengan tatapan membara. Xiao Yulong segera mencondongkan tubuh ke telinganya dan dengan cepat berbisik ke dalamnya. Setelah dia selesai berbicara, mata Xiao Kuangyun langsung berbinar. Sudut mulutnya juga menunjukkan bekas senyuman tidak sabar dan cabul. "Ini adalah sesuatu yang baru saya pelajari. Saya belum memberi tahu orang lain. Saya tidak menyangka bisa membantu Tuan Muda Xiao. Ini benar-benar tidak bisa lebih baik lagi." Melihat senyuman cabul Xiao Kuangyun, hati Xiao Yulong dipenuhi dengan kebencian, namun wajahnya masih dengan patuh. "Sangat bagus. Sangat bagus." Xiao Kuangyun perlahan menganggukkan kepalanya. Sepertinya Tuan Muda Xiao memiliki selera yang sama terhadap wanita cantik. Sebenarnya, di dalam klan Xiao kita, ada lebih banyak wanita cantik dari sekedar Xia Qingyue, kata Xiao Yulong. Penatua kelima Xiao Lai memiliki seorang putri yang baru berusia 15 tahun ini, tetapi sudah memiliki kecantikan yang luar biasa. Dia tidak lebih buruk dari Xia Qingyue. Saya tidak tahu apakah Tuan Muda Xiao tertarik. Berusia 15 tahun, dan hampir secantik peri itu. Mata Xiao Kuangyun melebar tajam, memperlihatkan kilatan seperti serigala. Setelah melihat sorot matanya, Xiao Yulong tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia sekali lagi mencondongkan tubuh ke arah Xiao Kuangyun dan berkata dengan suara rendah,
jika Tuan Muda Xiao tertarik, maka ini lebih mudah. Caranya gampang banget, kita tinggal. Xiao Yulong mendekat ke telinga Xiao Kuangyun dan sekali lagi berbisik ke dalamnya. Hahaha, hahaha. Xiao Kuangyun mulai tertawa terbahak-bahak saat tatapan cabul di matanya semakin meningkat. Saat aku kembali, aku harus berterima kasih kepada ayahku karena mengizinkanku bertemu dengan dua wanita cantik yang menakjubkan. Saya benar-benar tidak datang ke tempat yang jauh ini dengan sia-sia. Tatapannya beralih ke Xiao Yulong. Dia kemudian perlahan menganggukkan kepalanya. Kamu dipanggil Xiao Yulong kan? Iya, yang rendahan ini adalah Xiao Yulong. Xiao Yulong menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Bagi Xiao Kuangyun mengingat namanya adalah kehormatan terbesarnya. Kamu cukup bagus, tidak buruk sama sekali. Jika kedua hal ini berhasil diselesaikan, maka setelah kita kembali ke Sekte Xiao, kamu sebaiknya tetap berada di sisiku. Kata Xiao Kuangyun dengan mata menyipit. Seluruh tubuh Xiao Yulong bergetar. Dia dipindahkan ke tempat matanya terbuka lebar. Setelah pulih, dia berlutut di depan Xiao Kuangyun. Yulong berterima kasih pada Tuan Muda Xiao atas kebaikannya yang besar. Jika memungkinkan untuk tetap berada di sisi Tuan Muda Xiao, maka Yulong pasti akan dengan setia, dengan sepenuh hati menjaga Tuan Muda Xiao. Hasil ini menyebabkan hati Xiao Yulong berdebar kencang karena kejutan yang menyenangkan. Untuk dapat memasuki Sekte Xiao sudah merupakan kesenangan yang setara dengan mencapai surga dalam satu langkah. Namun untuk bisa mengikuti putra ketua Sekte adalah hal yang sama sekali berbeda. Itu adalah sesuatu yang Xiao Yulong tidak pernah berani bayangkan sebelumnya. Xiao Lai awalnya memiliki harapan besar terhadap orang-orang dari Sekte Xiao. Putra dari Master Sekte Xiao mungkin harus seperti Dewa Naga Surgawi. Namun, pada pandangan pertama, dia malah sangat kecewa. Dia tidak melihat aura, keanggunan, pengendalian diri, dan keagungan yang pantas dimiliki oleh murid langsung dari sekte besar. Sebaliknya, dia hanya melihat kesombongan yang merendahkan dan tatapan tirani di matanya yang meninggalkan perasaan tidak enak. Itu seperti seorang playboy manja dan manja yang tumbuh di antara para penjilat. Tapi setelah berpikir dengan hati-hati, dia juga merasa lega. Bagaimanapun juga, Sekte Xiao tidak mungkin peduli dengan klan Xiao kecil ini. Bagaimana mereka bisa mengirimkan orang hebat ke sana? Status putra ketua sekte juga hanya untuk mengungkapkan rasa hormat yang dangkal kepada Xiao Zeng yang telah meninggal. Ayah, aku baru saja mendengar mereka berkata bahwa kamu dan ketua klan berangkat untuk menyambut orang-orang dari Sekte Xiao. Kenapa kamu kembali begitu cepat? Xiao Lingqi kebetulan mampir untuk mengantarkan makanan ke Xiao Lai. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu, dia bertanya, apakah orang-orang dari Sekte Xiao sudah tiba? Orang macam apa mereka? Apakah mereka memiliki aura yang sangat menakutkan? Pertanyaan Xiao Lingqi mengingatkannya pada sesepuh yang berdiri di belakang Xiao Kuangyun. Dia mengangguk, tentu saja, orang-orang dari Sekte Xiao tidak dapat diduga. Namun, Sir, kamu harus menghindari orang-orang Xiao Sekte sebanyak mungkin dalam beberapa hari mereka di sini. Xiao Lingqi mengedipkan matanya tak percaya dan kemudian mengangguk ringan, aku kenal ayah. Sebenarnya saya sudah agak takut pada mereka. Bagaimanapun, mereka berasal dari Sekte Xiao. Mereka pasti sangat kuat. Bahkan jika kamu penasaran, kamu harus mencoba menjauh dari mereka. Xiao Lai sekali lagi memperingatkan. Dia dengan ringan menarik napas dan, dengan beban berat di pikirannya, berjalan ke halaman. Ayah, mengapa kamu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu? Apakah sesuatu yang sangat besar terjadi? Xiao Lingqi bertanya dengan gugup. Sebagai seorang putri yang mengenal ayahnya dengan baik, hanya dengan pandangan sekilas, Xiao Lingqi dapat melihat ekspresi wajah Xiao Lai. Xiao Lai terdiam sesaat, lalu menggeleng, bukan apa-apa.
Dia berhenti sejenak saat dia menyadari bahwa jika dia tidak mengatakannya dengan lantang, maka putrinya yang pandai ini mungkin tidak akan merasa nyaman dengan hal itu, sisa hari itu. Dia hanya bisa menjawab perlahan, Sekte Xiao membawa hadiah yang disebut, bubuk pembuka yang sangat besar. Dari apa yang dikatakan Xiao Kuangyun, bubuk pembuka mendalam ini memiliki efek pemulihan yang besar pada pembuluh darah dalam yang rusak. Jadi, bisakah memperbaiki pembuluh darah dalam yang rusak? Benarkah itu? Xiao Lai bahkan belum selesai berbicara, tapi Xiao Lingqi sudah menangis kegirangan. Tiba-tiba, tangan kecilnya mengepal erat ujung pakaiannya. Memperbaiki pembuluh darah Xiao Ce yang dalam selalu menjadi harapan terbesarnya. Beberapa tahun terakhir ini, dia tanpa henti rajin mencari setiap metode yang mungkin dengan Xiao Lai. Kata-kata Xiao Lai baginya tidak berbeda dengan suara surgawi yang mengabulkan keinginannya. Efek obat Xiao Sekte tidak bisa dibandingkan dengan obat biasa. Mungkin memang bisa memberikan hasil yang mengejutkan. Mengatakan ini, ekspresi Xiao Lai perlahan meredup, namun, kegunaan paling penting dari bubuk pembuka mendalam adalah untuk mempercepat kecepatan budidaya untuk jangka waktu tertentu. Saat ini, ketua klan dan yang lainnya menganggap bubuk pembuka mendalam ini sebagai harta karun. Untuk meyakinkan mereka agar menggunakan bubuk pembuka mendalam pada tubuh CR yang dianggap tidak ada gunanya di mata mereka, itu benar-benar harapan yang tipis. Ekspresi Xiao Lingqi menjadi lamban. Kata-kata Xiao Lai seperti seember air dingin yang memadamkan seluruh kegembiraannya. Dia menggigit bibirnya dan dengan tegas berkata, bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan bubuk pembuka yang mendalam. C kecil jelas tidak ada gunanya. Dialah yang paling membutuhkan bubuk pembuka mendalam. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Melihat ekspresi putrinya, Xiao Lai menghela nafas panjang. Namun, di dalam hatinya, dia sangat jelas betapa kecilnya harapan untuk mendapatkan bubuk pembuka mendalam, dengan kata lain, itu benar-benar mustahil. Malam tiba, saya melihat Xiao Kuangyun dari Sekte Xiao hari ini. Cahaya lilin sedikit bergoyang di dalam ruangan. Xia Qingyue duduk di sisi tempat tidur dan berkata dengan ringan, "Oh, orang macam apa dia?" Xiao Ce menguap sebelum dengan santai bertanya dengan tatapan acuh tak acuh. Dia seperti namanya. Alis Xia Qingyue terkulai saat dia mengingat sorot mata Xiao Kuangyun saat dia memandangnya. Ekspresi jijik terlihat di matanya, gurunya telah memberitahunya bahwa dari 4 putra Tuan Sekte Xiao, 3 lainnya dapat dianggap memiliki bakat seperti naga. Hanya putra keempat yang 100% idiot. Namun, dia tetap sangat disayangi oleh ketua sekte, mungkin karena dia adalah anak bungsu dan satu-satunya putra dari istri sah. Itu cukup normal. Jika dipikir-pikir, cukup jelas orang seperti apa yang akan dikirim oleh Sekte Xiao ke tempat ini. Tapi bagaimanapun juga, itu tetap tidak ada hubungannya denganku. Paling-paling, saya harus pergi besok hanya sebagai formalitas. Xiao Ce mengangkat bahu sambil berbicara. Alisnya tiba-tiba bergerak-gerak, dan ekspresinya sedikit menajam. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Qingyue istriku, kamu bilang kamu melihatnya. Lalu apakah dia juga melihatmu?" "Itu benar, kenapa?" Xia Tiyue mengangkat alisnya. Xiao Ce mengangkat tangannya untuk menggosok dagunya, lalu tiba-tiba berkata, "Kamu mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah sampah dengan reputasi yang sangat buruk. Sampah semacam ini, Qingyue istriku, jika aku tidak salah menebak, tuanmu seharusnya berada di dekat Floating Cloud City, kan? Bagaimana kamu tahu?" Jejak keheranan melintas di wajah Xia Qingyue. Xiao Ce tidak menjelaskan. Dia berkata dengan ekspresi serius, "Karena memang seperti itu, pikirkan cara untuk berkomunikasi dengan tuanmu. Sebaiknya dia datang ke tempat ini besok." Setelah berpikir sejenak, ekspresinya sekali lagi menjadi rileks. "Karena tuanmu ada di dekat sini, maka kurasa tidak akan ada masalah besar."
Mari tidur. Alis halus Xia Qingyue terangkat sedikit, dan dia kemudian merenung sejenak. Dia sekali lagi memikirkan kembali ekspresi mata Xiao Kaongyun saat dia menatapnya sore ini dan akhirnya mengerti arti di balik kata-kata Xiao Ce. Ekspresinya tiba-tiba mengejang, dan tanpa sadar dia mengulurkan tangan untuk mencubit alat pemancar suara berbentuk es di pinggangnya. Melihat Xiao Ce bersiap membentangkan selimut di sudut, tatapannya sedikit berayun. Bibirnya terus bergerak beberapa kali sebelum akhirnya mengeluarkan suara, "Ayo tidur di tempat tidur." Ah! Xiao Ce membalikkan tubuhnya ke arahnya dan berkata dengan mata terbelalak, "Qingyue istriku, apa yang kamu katakan?" Xia Qingyue segera memalingkan wajahnya untuk menyembunyikan ekspresinya saat ini. Dia dengan dingin menjawab, "Jika kamu tidak mendengarnya, lupakan saja." "Saya mendengarnya. Bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya?" Xiao Ce segera mengangguk seperti anak ayam mematuk nasi. Dia melemparkan selimut di tangannya dan dengan cepat menjatuhkan dirinya ke tempat tidur, lalu menatap Xia Qingyue dengan senyum bahagia, "Qingyue istriku, maukah kamu tidur di dalam atau di luar malam ini?" Xia Qingyue tidak menjawab. Dengan lambaian tangannya yang bersalju, dia memadamkan semua lilin merah dalam waktu sedetik. Ruangan itu langsung gelap gulita, dan hatinya juga diam-diam menghela nafas. Dia mengulurkan tangan dan mendorong Xiao Ce ke dalam, menarik selimut, dan menutupi tubuh mereka berdua dengan selimut itu. Berbaring menyamping dengan membelakangi Xiao Ce, dia berkata, "Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Saya melakukan ini hanya untuk memudahkan Anda merawat tubuh saya pada jam 3 pagi, Anda tidak diperbolehkan melakukan hal-hal terlarang. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu tidur di kasur lagi. Terserah kamu, istriku tercinta." Xiao Ce dengan gembira berbicara sambil menarik selimutnya dan mengendus sisa wewangian wanita muda yang masih ada di dalamnya. Sekarang, dia dipanggil istri oleh Xiao Ce beberapa kali dalam sehari. Dari awal merajuk hingga sekarang, mendengarnya tidak hanya terasa sangat alami, tetapi juga pada saat yang sama memberinya perasaan, "Saya adalah istrinya," yang tak terlukiskan. Perubahan halus ini menyebabkan dia menjadi bingung dan terlebih lagi membuatnya bingung. Dia memejamkan mata dan berusaha menghindari memikirkan hal-hal yang membuat hatinya kacau. Tidak lama kemudian, dia tertidur dengan tenang. Tanpa disadari sudah jam 3 pagi. Ini adalah waktu paling gelap sebelum fajar, dan seluruh klan Xiao dalam keadaan damai. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah dengungan serangga sesekali. Dalam kegelapan, dari halaman Xiao Lingqi terdengar suara derit ringan dan, setelah suara itu, pintu rumah yang tertutup rapat perlahan terbuka. Bayangan mungil perlahan menyelinap keluar dan, setelah mengintip ke sekeliling untuk beberapa saat, dengan cepat berlari keluar. Bayangan itu belum bisa melangkah keluar dari gerbang halaman ketika sesosok tubuh tinggi berwarna abu-abu tiba-tiba jatuh dari langit, mendarat di depannya. Suara tangisan seorang gadis terdengar, lalu tak lama kemudian terdengar suara serius, yang diturunkan dengan susah payah, "Si'er, kemana kamu akan pergi selarut ini?" "Ah, ayah!" Bayangan yang sangat ketakutan itu menurunkan kain kafan yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah seorang gadis cantik dan menyentuh. Itu benar-benar Xiao Lingqi. Melihat Xiao Lai yang tiba-tiba muncul di hadapannya, jiwanya bergetar sesaat. Aku. Xiao Lai menghela nafas panjang, lalu berkata dengan suara rendah, "Si'er, kamu ingin mencuri bubuk pembuka mendalam, kan?" Aku. Xiao Lingqi menundukkan kepalanya saat dia tersendat. "Kamu adalah putriku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu?" Xiao Lai sekali lagi menghela nafas panjang lalu menepuk pundak putrinya. "Setelah kamu meninggalkanku sore ini, kupikir kamu memiliki tatapan aneh di matamu. Saya merasa tidak nyaman, jadi saya datang ke sini untuk berjaga. Benar saja,
Anda berpikir untuk mencuri bubuk pembuka mendalam, Sir, Anda benar-benar terlalu disengaja. Tahukah Anda betapa berbahayanya hal ini? Bubuk pembuka mendalam itu bukanlah sesuatu yang biasa. Ini adalah hadiah dari Sekte Xiao. Jika jejak Anda ditemukan, maka itu akan menjadi yurisdiksi Sekte Xiao. Pada saat itu, jika keempat orang dari Sekte Xiao memutuskan kamu bersalah, belum lagi aku, tidak ada seorang pun di kota awan terapung ini yang bisa menyelamatkanmu. Xiao Lingqi menunduk dan menggigit bibirnya. Aku tahu semua itu. Tapi, C kecil terlalu menyedihkan. Dia jelas orang yang baik, namun selalu ditertawakan orang, dipandang rendah oleh orang lain, dan diperlakukan sebagai sampah oleh semua orang. Jika dia bisa memperbaiki pembuluh darahnya yang dalam, maka dia tidak akan diejek lagi. Dia tidak akan kekurangan siapapun. Xiao Lai membuka dan menutup mulutnya, ekspresi penyesalan muncul di wajahnya. Aku selalu bertanya-tanya, mengapa Xiao Ce yang mengalami kelainan pembuluh darah besar, dan bukan aku, dunia ini sungguh tidak adil baginya, ayah, tahukah kamu? Setiap kali aku melihat C kecil ditertawakan, dan dia masih mencoba untuk berpenampilan tidak peduli dan malah datang menghiburku. Hatiku dipenuhi dengan begitu banyak kegelisahan, jika aku bisa memperbaiki pembuluh darahnya yang dalam, bahkan jika aku harus menjadi seorang pencuri, bahkan jika aku menerima hukuman mati, aku masih bersedia melakukannya 100 kali. Saat dia berbicara, mata Xiao Lingqi sudah berkaca-kaca. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan akhirnya mulai menangis. Kejang hebat melintas di wajah Xiao Lai. Ketika dia melihat putrinya yang menangis, hatinya juga berduka. Dia diam-diam menghibur, Sir, aku tahu kamu dengan sepenuh hati melakukan ini untuk CR. Tapi, kamu melakukan ini, mengesampingkan konsekuensinya. Xiao Yunhai tidak memberikan kotak bubuk pembuka mendalam itu kepada siapapun setelah menerimanya. Dia pasti membawanya di tubuhnya. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa mencuri sesuatu dari Xiao Yunhai? Dengarkan aku, kembali dan tidur. Mengenai bubuk pembuka yang mendalam, saya tidak akan berusaha memikirkan sesuatu. Meskipun aku tidak pernah berdebat tentang apapun selama beberapa tahun ini, di antara klan Xiao ini, aku, secara keseluruhan, masih memiliki suara. Mendapatkan bubuk pembuka yang mendalam belum tentu merupakan penyebab yang sia-sia. Anda tidak diperbolehkan melakukan hal konyol seperti ini di masa depan. Kalimat terakhir Xiao Lai dengan lembut menyentuh hati lembut Xiao Lingqi, meninggalkan hatinya dengan rasa takut yang tiba-tiba dan berkepanjangan. Itu benar, jika saya tidak berhasil, tertangkap, dan menerima hukuman berat, apa yang akan terjadi pada C kecil? Aku mengerti. Xiao Lingqi melepas pakaian hitamnya dan menjatuhkannya ke samping. Dia menyeka air mata dari wajahnya dan berkata dengan wajah bersalah, Ayah, maafkan aku. Aku melakukan hal bodoh dan membuatmu khawatir lagi. Aku akan tidur dengan patuh sekarang dan tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Ayah, kamu harus segera kembali dan istirahat. Aku berjanji tidak akan mencuri bubuk pembuka mendalam. Itu bagus asalkan kamu mendengarkan. Xiao Lai menganggukkan kepalanya dan tersenyum hangat. Namun sebelum pergi, dia masih dengan cemas mengambil pakaian hitam di tanah dan membawanya.